Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Lestari, mahasiswi Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang, prodi keperawatan tingkat 3. Baiklah, di sini saya akan membuat video praktikum tentang sistem pesarapan. Yang pertama di sini yaitu tahap preinteraksi. Yang pertama yaitu baca catatan keperawatan atau catatan medis. Yang kedua yaitu tentukan tindakan keperawatan yang akan dilakukan. Yang ketiga yaitu eksplorasi diri atau persiapan diri. Yang keempat yaitu persiapan alat, tong spatel. Terus film light, terus minyak kayu putih, refleks. Terus selanjutnya kita memasuki tahap orientasi. Baiklah, di sini tahap orientasi pertama yaitu ucapkan salam dan perkenalan diri. Permisi Bu, perkenalkan saya perawat Ayu yang bertugas pada pagi hari ini. Benarkah ini dengan Ibu Nedi? Ya, baiklah Bu, di sini kita akan melakukan tindakan pemeriksaan sistem pesarapan Ibu ya. Terus saya membutuhkan waktu sekitar 15 sampai 20 menit. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Ya, terus dekatkan alat dengan pasien, jaga privasi pasien. Selanjutnya kita akan memasuki tahap kerja. Yang pertama yaitu saya akan melakukan tindakan mencuci tangan dengan cara 6 langkah. Terus saya akan melakukan anamnesa pada pasien dengan pertanyaan meliputi yang pertama yaitu keluhan utama, riwayat kesehatan lalu, dan riwayat kesehatan keluarga. Adapun rincian pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama yaitu keluhan utama. Tanyakan keluhan pasien secara detail seperti pusing, mual muntah, vertigo, kelemahan salah satu tubuh, lidah terasa berat dan kaku, dan sebagainya. Terus pertanyaan spesifik berkaitan dengan sistem persarapan meliputi keluhan yang dirasakan oleh pasien. Yang pertama, hemiparesis atau hemiplegia. Terus apasia, disatria, apraksia, sindrom Horner, hemionopia homonimus, agnosia, negleksi unilateral. Selanjutnya yaitu riwayat kesehatan keluarga dan individu. Tanyakan pada pasien mengenai riwayat kesehatan keluarga dan riwayat kesehatan sebelumnya. Selain itu, beberapa pertanyaan yang perlu diajukan adalah stresor yang dihadapi pasien dan strategi coping yang dilakukan pasien. Terus kebiasaan yang berhubungan dengan kesehatan, misalnya merokok, konsumsi minuman alkohol atau kafein, olahraga, konsumsi makanan kaya lemak dan sodium. Terus yaitu obat-obatan yang rutin dikonsumsi meliputi obat berdasarkan resep, obat bebas tanpa resep atau herbal. Terus yaitu kondisi lingkungan sekitar pasien. Terus aktivitas sehari-hari dan menopause. Terus yaitu tahap pemeriksaan sistem persarapan meliputi beberapa pemeriksaan. Berikut pemeriksaan yang dilakukan dengan urutan sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengkaji tingkat kesadaran pasien dengan menggunakan pilihan pendekatan secara kuantitatif dan kualitatif. Yang pertama yaitu compos mentis, beraksi secara spontan dan adekuat. Terus yaitu delirium, pasien tampak gaduh, gelisah, kacau, atau disorientasi, berteriak, aktivitas motorik meningkat. Selanjutnya yaitu somnolen, keadaan mengantuk, dapat pulih penuh jika dirangsang. Terus yaitu stupor, penderita merasakan kantuk yang dalam dan masih dapat dibangunkan dengan rangsang yang kuat, namun kesadarannya menurun lagi. Respon terhadap verbal samar, respon terhadap nyeri namun tidak dapat sadar sempurna. Selanjutnya yaitu koma ringan, tidak ada respon
terhadap rangsang verbal, hanya terdapat rangsangan nyeri berupa gerakan, namun pasien tidak dibangunkan, refleks pupil, kornea, dan lain-lain masih baik. Selanjutnya itu koma dalam. Tidak ada gerakan spontan meskipun dengan rangsangan nyeri dan rangsangan verbal. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan GCS yang dimulai dari mata. Pada skor mata, poin tertinggi bernilai 4 dan poin terendah bernilai 1. Baiklah, pada poin 1, bahwa pasien tidak membuka mata, diberi rangsangan nyeri jika tidak bisa membuka. Pada kondisi seperti ini, pasien mendapatkan poin 1 karena tidak bisa membuka mata. Baiklah, pada poin kedua, pasien hanya dapat membuka mata dengan memberi rangsangan nyeri. Terusnya yaitu poin keempat, pasien dapat membuka mata secara spontan tanpa diberikan rangsangan nyeri ataupun perintah. Yang selanjutnya yaitu verbal. Yang poin pertama yaitu siapa namanya Bu? Pasien tidak berespon apa yang kita katakan. Pada kondisi ini pasien mendapatkan poin 1. Pada poin kedua, pasien dapat berespon tapi tidak dengan kalimat yang jelas. Siapa namanya Bu? Nah, seperti itu. Pada poin ketiga, pasien dapat merespon apa yang kita katakan tapi dengan jawaban yang tidak nyambung. Siapa namanya Bu? Nah, seperti pada poin kelima yaitu apa yang kita tanya dan serta dapat berorientasi dengan baik. Seperti siapa namanya Bu? Sekarang tanggal berapa? 24. Ya, seperti itu. Selanjutnya itu pemeriksaan motorik, di mana kita dapat melihat respon seberapa dari pasien. Di sini pada poin pertama, pasien tidak merespon rangsangan nyeri seperti yang dirasakan rangsangan nyeri di beberapa tempat, yaitu pertama di sternum, terus di bahu, serta kita dapat menekan ujung kuku pasien. Terus pada poin kedua, pasien berespon dengan ekstensi abnormal. Yang poin kedua yaitu kita akan melakukan rangsangan yaitu di sternum. Ya, seperti ini. Selanjutnya yaitu poin ketiga yaitu pada poin kelima yaitu pasien dapat melokalisir rangsangan nyeri seperti selanjutnya pada poin ke-6, pasien dapat merespon gerakan dengan baik seperti apa yang kita perintah, seperti angkat tangannya Bu. Nah, seperti itu. Angkat kakinya Bu. Nah, selanjutnya kita akan mengkaji pemeriksaan fungsi kortika luhur menggunakan skala milimeter. Pasien diarahkan untuk mengikuti arahan perawat berdasarkan daftar milimeter skala berikut. Orientasi. Sekarang tahun berapa Bu? 2020. SIM apa? Dengan nilai maksimal 5. Sekarang kita berada di mana Bu? Bagus. Dengan nilai maksimal 5. Kemudian tahap registrasi. Sebut ini apa Bu? Tisu. Nah, ulangi sampai pasien dapat menyebutkan dengan bernada, catat jumlah pengulangannya. 3. Atensi dan kalkulasi. Maaf Bu, 100 dikurang 7 berapa? 100 dikurang 7 berapa Bu? 93. Setelah 5 jawaban dengan nilai maksimal 5. 4. Mengingat kembali. Maaf Ibu, apakah masih ingat 3 benda yang kita sebutkan tadi dengan nilai maksimal 3? Bahasa. Pasien disuruh menyebut nama benda yang ditunjukkan dengan poin 2. 1. Pasien disuruh mengulangi kata dengan nilai maksimal 3. Pasien disuruh melakukan perintah. Ambil kertas ini Bu dengan poin 1. Pasien disuruh membaca Ibu, pejamkan matanya Bu. Pasien disuruh menulis dengan spontan.
Pasien suruh menggambar benda di bawah ini dengan nilai maksimal 30. Untuk ambang batas nilai 24 sampai 30 adalah normal, 17 sampai 23 probable dengan gangguan kognitif, 0 sampai 16 definit gangguan kognitif. Mengkaji rangsangan Meiningen. Yang pertama yaitu memeriksa ke kuku tangan, memeriksa di bawah kepala pasien, kemudian kepala difleksi dan diusahakan dagu mencapai dada. 2. Pemeriksaan Kerniksen. Fleksikan pasien pada persendian panggul sampai membuat sudut 90 derajat dan tungkai bawah diekstensikan pada persendian lutut. Biasanya ekstensi dapat mencapai sudut 130 derajat. Kerniksen positif bila terdapat positif pertahanan 135 derajat. 3. Pemeriksaan Lasexen. Pasien diminta berbaring lurus, kemudian satu tungkai diangkat lurus, dibengkokkan pada persendian panggulnya. Normalnya dapat mencapai sudut 70 derajat. Bila terdapat tahanan sebelum mencapai, maka Lasexen positif. 4. Pemeriksaan Brainscreen. Mengkaji saraf kranial. 1. Nervus olfactorius. Cara pemeriksaan: beritahu bahwa daya penciuman pasien hendak diperiksa. Maaf Ibu, di sini saya akan memeriksa daya penciuman Ibu. Pasien diminta untuk mengidentifikasi apa yang terhirup oleh Ibu. Dikatakan normal, dapat menyebutkan dengan benar benda yang dimaksud. Gunakan zat yang sudah dikenal dengan pasien. Orang umumnya misalnya kopi, minyak kayu putih, dan lain-lain. Nervus opticus. Pemeriksaan yang dilakukan meliputi pemeriksaan ketajaman, penglihatan, lapang pandang, pemeriksaan fundus, dan pengenalan warna. Tes pengenalan warna dilakukan menggunakan Stirling Ishihara tes card, sedangkan pemeriksaan fundus menggunakan alat funduskopi. Maaf Ibu, apakah Ibu bisa melihat tulisan ini? Warna ini. Pemeriksaan dilakukan dengan menggunakan Stirling chart dan pasien dengan posisi duduk. 2. Lapang pandang. Pemeriksaan dilakukan dengan parimeter atau kantimeter dan tes konfrontasi. Pemeriksaan dilakukan dengan cara pemeriksaan sebagai berikut. Pemeriksaan yang memiliki lapang pandang normal, duduk berhadapan dengan pasien di mana kedudukan mata sama tinggi. Fiksasi mata pasien dengan melihat mata pasien yang tidak diperiksa. Fungsi sensoris dengan memeriksa fungsi pengecapan 2/3 dilakukan dengan ekspresi wajah untuk pasien untuk mengikuti perintah pemeriksa yang dilakukan bergantian menutup mata dengan kuat, kemudian tersenyum lebar, mengerutkan dahi dan mengembungkan pipi dengan bibir tertutup. Perhatikan kesimetrisan wajah kiri dan kanan pada setiap arahan pemeriksa. Pada pemeriksaan sensoris, meminta pasien untuk menjulurkan lidah dan oleskan zat manis asin. Apa rasanya Bu? Nervus vestibulotrochlear. Nervus vestibulotrochlearis. Nervus ini merupakan dua nervus, yaitu nervus vestibularis dan nervus trochlearis. Pemeriksaan ini meliputi pemeriksaan daya pendengaran dan keseimbangan. Pemeriksaan daya pendengaran dilakukan dengan cara melakukan tes Rine, tes Weber, dan tes Wabat. Berikut langkah-langkah pemeriksaan langkah daya pendengaran. Pertama, tes Rine. Pemeriksaan ini dilakukan menggunakan garpu tala
512 Hz dan bertujuan membandingkan hantaran udara dan telinga pasien. Mastoid pasien dengan posisi tegak lurus. Saat pasien tidak mendengar suara, maka segera pindahkan garpu tala ke depan telinga meatus acousticus eksternal pasien. Tes Weber. Pemeriksaan ini bertujuan membandingkan hantaran tulang antara kedua telinga dengan menggunakan garpu tala 512 Hz. Pemeriksaan ini dilakukan dengan cara mengetuk garpu tala, kemudian meletakkannya tegak lurus di area pertengahan dahi pasien. Tanyakan pada pasien telinga mana yang mendengarkan suara lebih keras. Laterisasi normalnya tidak terjadi. Laterisasi atau dengan kata lain terdengar sama pada kedua telinga. Yang ketiga itu tes Wabash. Pemeriksaan ini bertujuan untuk membandingkan daya transport melalui tulang mastoid antara pemeriksaan normal dan pasien. Pemeriksaan ini dilakukan dengan cara pemeriksaan meletakkan pangkal garpu tala yang telah diletakkan pada prosesi mastoid pasien. Pasien akan mendengar suara garpu tala semakin lama semakin melemah dan akhirnya tidak terdengar lagi. Saat pasien tidak mendengarkan nervus gloparingus dan nervus vagus. Pemeriksaan ini dilakukan bersamaan dengan cara meminta pasien untuk menelan air, kemudian perhatikan adanya keluhan tersedak dan amati pergerakan area dada saat menelan. Meminta pasien membukakan mulut dan mengucapkan kata A. Perhatikan kata opula normalnya seperti simetris. Dengarkan suara pasien saat bicara. Bila terdengar serak dicurigai adanya RCN vagus unilateral, meminta pasien membuka mulut. Lalu pemeriksaan menyentuh opula menggunakan hitung spatel dan perhatikan reaksi pasien. Ini pada pemeriksaan ini pengucapan 1/3 posterior lidah menggunakan zat yang terasa pahit. Nervus accessorius. Pemeriksaan dilakukan beberapa tahap, yaitu perhatikan posisi leher pasien. Normalnya posisi wajah pasien sama simetris dengan tubuh dengan posisi debu di arah bawah. Kondisi kelainan kondikutoris, tampak kepala miring, wajah menoleh ke salah satu sisi dan dagu terangkat. Pemeriksaan menjelaskan pada pasien untuk menoleh ke arah kiri dan kanan secara bergantian dengan diikuti pergerakan leher. Pergerakan ini dilakukan dengan cara pemeriksaan menjelaskan pada pasien untuk menoleh ke arah kiri dan kanan secara bergantian dengan diikuti pergerakan leher. Pergerakan ini dilakukan dengan cara mengunjungkan jari tangan, kemudian meminta pasien untuk mengikuti tangan tersebut dengan pergerakan leher. Pemeriksaan menekan bahu pasien ke arah bawah dan meminta pasien untuk melawan ke arah atas. Nervus hypoglossus. Pasien diminta menjulurkan lidah. Perhati pada keadaan normal, tidak berada di tengah. Bila tampak condong ke salah sisi tubuh, menandakan kelumpuhan. Pada kondisi lumpuh, lidah akan condong ke arah sisi yang mengalami kelumpuhan. Mengkaji sistem motorik. Pemeriksaan motorik meliputi pemeriksaan pergerakan, kekuatan, tonus, dan refleks fisiologis dan refleks patologis. Pemeriksaan dibagi menjadi dua, yaitu refleks dalam dan refleks superficial di bawah atau sekitar area yang dirangsang. Contoh, refleks dinding cremaster kornea anus superficial disebabkan oleh rangsangan dan sebagai jawaban berkontraksi. Contoh, refleks dalam yaitu refleks triceps, biceps, patella, dan lain-lain. Beberapa contoh refleks patologis yaitu refleks Babinski, refleks Gordon Oppenheim, dan refleks Babinski, refleks dinding perut superficialis. Mengkaji sistem sensoris. Pemeriksaan sensoris meliputi
superficial probe dalam, introspektif visceral khusus saraf kranial, dan somatodosia luhur. Yang pertama ini eksteroseptif superficial, rasa raba dengan menggunakan kapas, kertas, lalu sentuhkan pada kulit dan tanyakan dapat merasakan atau tidak. Rasakan nyeri pada ujung jarum, apakah dapat merasakan atau tidak. Rasakan suhu dengan sentuhan tabung yang berisi air panas atau air dingin. Tanyakan pada pasien apakah dapat merasakan atau tidak. Yang kedua yaitu proprioseptif atau dalam, rasa gerak dengan menggerakkan bagian tubuh pasien, dan kemudian pemeriksa menanyakan apakah pasien dapat merasakannya atau tidak. Rasa sikap dengan cara menggerakkan jari pasien secara pasif. Kemudian tanyakan apakah pasien dapat merasakan yang dilakukan pada pemeriksa rasa getar. Selanjutnya yaitu refleks fisiologis. Refleks bicep yaitu pegang lengan pasien yang disemifleksikan sambil menempatkan ibu jari di atas tendon otot bicep. Terus ibu jari kemudian diketok. Selanjutnya yaitu refleks tricep. Caranya yaitu pegang lengan bawah pasien yang difleksikan setengah semifleksi, kemudian diketok pada tendon inserium tricep yang berada sedikit di atas oleh kranon. Baiklah Ibu, di sini saya sudah selesai melakukan tindakan pemeriksaan fisik pada sistem kesarapan. Apa yang Ibu rasakan sekarang? Baiklah Ibu, kita akan bertemu lagi sekitar 2 jam ke depan. Kalau begitu saya akan melakukan pendokumentasian dahulu. Benarkah dengan Ibu Neri yang berusia 20 tahun? Baiklah, di sini saya sudah melakukan tindakan kesarapan ya tadi. Kemudian tanyakan respon pasien, evaluasi tindakan, catat tanggal, jam, dan hari, akhiri dengan baik. Kemudian cuci tangan 6 langkah dengan menggunakan hand rub. Sekian video dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.